waktu itu memang kita dekat dengan hulu, ada mata air juga gitu. Jadi kebayang itu dekat dengan sumber air sebenarnya. Tapi di situ banyak sampah yang kita temukan tuh, hasilnya itu kita lumayan tuh banyak yang kita kumpulkan waktu itu sampai 300-an kilo sampah gitu. Bikin live art show gitu dari pengolahan sampah ataupun limbah untuk menjadi karya seni gitu. Halo sahabat Avo, jumpa lagi di Avo Skin YouTube channel. Kenalin, aku Fania Esminfo dan kita bakalan ngobrolin yang asik-asik, seru-seru, tapi tetap dapat ilmu dong. Nah, sebelumnya kita kan udah ngebahas soal isu sustainability yang fokus ke satu topik. Sekarang kita pengen bahas lebih banyak topik lagi. Karena kita udah kedatangan salah satu NGO yang berfokus pada isu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, yakni Greeneration Foundation. Daripada penasaran, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Ada Kak Vanessa Letizia, as Executive Director of Greeneration Foundation atau biasa disapa Kak Ines. Halo Kak Ines, apa kabar? Kabar baik, Kak Fania, apa kabar juga? Alhamdulillah luar biasa. Nah Kak Ines, dulu tuh sempet ya ternyata Avo Skin collab dengan Greeneration Foundation di World Cleanup Day 2022 ya Kak ya? Betul. Waduh, senang sekali nih. Kemarin kita udah kolaborasi, sekarang kita collab lagi di sini. Thank you banget ya Kak sebelumnya. Senang juga buat kita lah untuk terus berkolaborasi bareng Avo Skin. Thank you. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih jauh, boleh nih Kak dikenalin tentang Greeneration Foundation ke sahabat Avo semua. Oke, jadi Greeneration Foundation ini merupakan NGO yang kita bergeraknya di bidang lingkungan dan kami ini sebenarnya sekarang ingin mewadahi percepatan aksi lingkungan, aksi ataupun solusi lingkungan di Indonesia. Kayak gitu. Oke, jadi misinya itu ya, supaya orang-orang tuh segera aware gitu dengan isu lingkungan. Betul, jadi solusi lingkungannya itu bisa lebih cepat lah sekarang. Karena kita berpacu sama waktu. Betul, ya Kak Ines. Itu dia. Nah, sejarahnya tuh gimana sih Kak sampai terbentuk Greeneration Foundation dari awal? Iya, jadi kita itu sebelum ada, kan ini NGO kita badan hukumnya itu yayasan ya. Tapi sebelumnya itu kita udah bergerak lebih dulu gitu secara gerilya lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi secara spirit kita sudah melakukan edukasi, kampanye di isu kantong plastik dulu. Sampah kantong plastik diawalinya gitu. Jadi kita melakukan kampanye diet kantong plastik. Jadi untuk mendorong orang-orang bijak dalam mengkonsumsi kantong plastik. Itu gitu. tahun berapa Kak? Itu kita mulai itu dari tahun peluncurannya itu tahun 2011 waktu itu. Wow, udah lama banget. Udah lebih dari 10 tahun loh. Betul. Jadi diawali dengan kampanye itu, akhirnya kita membentuk yayasan di tahun 2014 supaya kita program-programnya itu lebih terarah ya, lebih dampaknya lebih bisa diukur. Jadinya mulai dari situ kita mulai merancang program-program yang lebih komprehensif dan lebih sustainable seperti itu. Oke, berarti berdirinya Yayasan Greeneration Foundation sendiri di 2014. Wow, cool. Udah lama bergeraknya dan pasti udah banyak banget kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelum itu Kak, kalau tadi kan aku sempat mention bahwa Greeneration Foundation ini adalah NGO yang fokusnya lebih ke produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab ya. Itu tuh maksudnya gimana sih? Iya, jadi Ines? Jadi prinsip sustainable consumption and production atau prinsip ini ya, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ini sebenarnya kita fokus untuk melakukan aksi yang lebih banyak tapi berdampak baik untuk lingkungan tapi dengan efisiensi sumber daya. Jadi sumber daya yang digunakan itu seminimal mungkin gitu. Jadi supaya lingkungan itu tidak terdegradasi lagi gitu dan juga kita mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Jadi intinya di situ. Tapi kalau konkretnya dari program-program kita mungkin bisa dicontohin kayak kita menciptakan sistem pengolahan sampah yang bertanggung jawab gitu. Itu juga jadi salah satu poin dari sustainable consumption and production. Oke, jadi kebayang ya sahabat Avo, kita tuh salah satu poin sustainable development goals juga ya. Betul, Kak ya. Nomor 12. Ngomongin soal nomor 12 itu adalah sustainable consumption responsible ya kalau di SDGs, responsible consumption and lah. production. Yes. Jadi intinya bagaimana kita bisa bertanggung jawab karena kita tahu bahwa sumber daya alam kita ini terbatas. Iya, dan kita harus
bisa memanfaatkannya secara bijak. Dan Betul. kita harus tahu bahwa bumi ini kayak punya kemampuan produksinya sendiri ya Kak. Betul. Ya, jadi kita nggak bisa mengeksploitasi lebih cepat nih ketimbang bumi ini berproduksi. Punya daya dukung sendiri dan sebenarnya punya kemampuan recovery sendiri gitu. Kalau kitanya tadi ya melakukan segala aktivitasnya itu sesuai dengan prinsip yang sustainable. Oke. Nah, tadi kan kita sempat mention SDGs itu kan banyak ya Kak poinnya, ada 17 poin. Dan dari semua 17 itu kenapa milihnya fokusnya lebih ke konsumsi dan produksi nih? Sebenarnya di program-program kita juga nggak hanya fokus di 12 ya. Pastinya ada irisan ke yang climate action ataupun juga partnership for better future gitu. Jadi memang banyak juga yang kita jadi irisan-irisan SDGs yang kita sebagai acuan lah untuk program-programnya Greeneration. Tapi memang kita ini dari awal tadi ya membawa isunya sampah kantong plastik itu memang sangat berkaitan dengan pola konsumsi dan produksi di masyarakat. Dan itu yang kita temui sehari-hari gitu. Jadi mungkin itu pendekatan yang paling bisa kita lakukan gitu. Yang paling berdampak untuk kita lakukan sekarang gitu. Oke, jadi memilih programnya yang paling deket dulu ya sama masyarakat. Emang gitu sih Kak, aku ngelihatnya juga orang ini kadang merasa kayak jauh banget isu lingkungan gitu. Kayak kita ada di Jakarta, kita yang nggak merasa tidak berdampak tuh kalau ada kebakaran hutan di Kalimantan. Padahal ada dampaknya pastinya. Semua yang kita pakai pasti datangnya dari alam, dari hutan. Jadi apa ya, jadi strateginya Greeneration Foundation ini mencari poin yang paling relatable dulu ke masyarakat. Nah gitu sahabat Avo. Oke, sebelum kita masuk ke program nih Kak, aku pengen nanya ya. Untuk membangun sebuah NGO sampai sustain ini kan udah berjalan lama ya Greeneration Foundation. Pasti banyak challenge yang dihadapi. Mungkin terkait edukasi, apalagi kan orang dulu masih awam banget. Sekarang aja 2024 ini kita udah mulai ya terpapar gitu. Dulu gimana struggle-nya, tantangannya, mungkin boleh diceritain Kak? Wah memang ya itu ya udah disebutin, udah kebayang gitu struggle-nya waktu di awal kita berkampanye memberikan edukasi, orang-orang akses informasinya tidak sebanyak sekarang. Lalu juga udah punya kebiasaan yang mereka bentuk sendiri, jadi target kita untuk melakukan perubahan perilaku yang lebih baik gitu untuk perilaku yang lebih sustainable pastinya banyak tantangannya, terutama kalau kita melakukan edukasi turun langsung ke masyarakat gitu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau mereka diminta untuk pilah sampah, kenapa harus pilah sampah gitu, kenapa menyusahkan diri sendiri gitu kan, biasanya kayak gitu. Tapi akhirnya kita harus menjelaskan ini baik untuk dilakukan karena dampaknya ini nanti akan bagaimana gitu. Karena kalau kita masih melakukan kegiatan kita sesuai dengan kebiasaan sebelumnya gitu yang misalkan kita pakai produk langsung dibuang gitu kayak gitu-gitu, itu sampah akan menumpuk, nanti TPA akan penuh gitu, nanti udah nggak bisa buang sampah lagi yang kayak gitu-gitu, itu harus dijelaskan gitu. Jadi memang butuh proses, butuh waktu dan juga butuh konsistensi gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi tantangan lainnya selain tadi ya memberikan informasi ke masyarakat, juga tantangannya mungkin juga di sisi pendanaan. Oke, menarik nih pendanaan. Iya. Gimana tuh Kak? Jadi kan kita sudah berjalan sudah hampir 10 tahun ya kalau Greeneration Foundation-nya sendiri gitu. Dan kami merasa di Indonesia ini sebenarnya udah banyak loh komunitas-komunitas, gerakan-gerakan yang bergerak di isu lingkungan gitu. Tapi kadang-kadang mereka terkendala oleh pendanaannya gitu. Jadi udah ngebersihin sampah dari sungai setiap hari, tapi mereka juga ya udah akhirnya bersihinnya seadanya gitu karena udah nggak ada dana lagi budgetnya nggak ada gitu. Dan hal-hal seperti itu sangat sering ditemui. Bahkan kami pun juga merasakan kayak gitu ya, sulitnya pendanaan yang sustainable lah untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi itu juga yang nanti mungkin akan dijelaskan juga ya di salah satu program kami gitu. Akhirnya kami coba intervensi di sisi pendanaan. Oke, berarti sejauh ini sifatnya pendanaan datangnya lebih dari korporasi Kak atau mitra atau partner atau gimana Kak? Ya, kalau program-program kami terutama program yang pemberdayaan masyarakat yang jangka waktunya cukup panjang, biasanya kami mendapatkan pendanaan itu dari lembaga-lembaga donor. Gitu. Tapi mungkin kalau yang event-event, kegiatan-kegiatan gitu yang jangka waktunya lebih pendek itu biasa kita juga didukung oleh korporasi-korporasi gitu. Mereka mempunyai program CSR karena sekarang udah banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang sudah fokus punya target sendiri di isu lingkungan, harus memenuhi
ESG report juga gitu ya. Apalagi Jadi udah TBK gitu betul, ya Kak ya. jadi memang itu udah jadi tanggung jawab masing-masing juga untuk memenuhi itu, dan biasanya mereka mencari partner untuk implementasi. Jadi di situ juga kami sering bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya. I Iya. see. Wow, challenge-nya banyak banget Benar, Kak, benar. hampir 1 dekade ini ya. Hmm. Berarti tadi 2 yang utama mungkin mengedukasi, yang kedua adalah pendanaan ya. Betul. Apalagi dulu mengedukasinya, waduh zaman dulu aku awal-awal campaign soal sampah tahun 2018 aja sepi banget Iya, antusiasmenya iya. gitu ya. Nggak ada yang kayaknya ya udah selewat pandang aja Mm-mm. gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah jauh lebih ini ya, ada antusiasmenya. Kok aku lihat karena Antusiasme. pandemi gak sih Kak? Pandemi, akses informasi lebih banyak. Selain itu juga mungkin ini juga ya, jadi buah konsistensi kita sih sebenarnya ya. Buah Wah, konsistensi orang-orang yang memang dari dulu sudah punya kepedulian di isu ini tuh pada nggak bosen-bosen kok menyuarakan gitu kan. benar, Sekarang punya benar. media sosial, di situ informasi tersebar di mana-mana gitu. Dan salah satunya lagi adalah buah advokasi juga, supaya ada aturan yang lebih jelas gitu. Kayak sekarang kan di minimarket sudah dibatasi tuh penggunaan kantong plastik. Nah kayak yes. gitu-gitu. Jadi harus melibatkan berbagai sektor sebenarnya. Betul, betul. Wah, ini kan buah konsistensinya Green Generation Foundation ya. Nanti aku akan nyelam lebih dalam ke program-programnya Green Generation Foundation. Nah, kemarin aku pengen flashback lagi nih yang soal collab-nya Avoskin dan juga Green Generation Foundation ya di World Cleanup Day 2022. Nah, itu kenapa sih awalnya kok bisa kepikiran ada idea yuk collab gitu sama Avoskin? Ya, pertama sih karena Avoskin udah punya program sendiri juga ya terkait sustainability, Love Avoskin Love Earth gitu, yang menurut kami ini sejalan dengan visi misi dari Green Generation Foundation gitu. Dan kami juga sangat senang kalau ada brand-brand gitu yang mau berbuat sesuatu untuk lingkungan gitu. Jadinya ya kita sangat terbuka lah, apalagi kegiatannya walaupun mungkin ya bisa dibilang kan waktu itu kita melakukannya tuh clean up. Ya. Itu bisa dibilang one time event untuk memperingati World Cleanup Day. Tapi tentunya nggak berhenti di situ pastinya ya, karena aksi-aksi berkelanjutan itu harus terus dijalankan gitu. Jadi itu hanya sebagai momentum pengingat aja, kita kolaborasi bareng-bareng. Tapi selanjutnya harus terus kita lakukan gaya hidup yang lebih baik untuk lingkungan. Pastinya seperti Avoskin juga sampai sekarang nggak berhenti untuk Iya. berkomitmen buat lingkungan. Di produk-produknya juga kan Yes, sekarang. betul banget. Nah, tadi kan kalau dilihat clean up-nya di salah satu sungai yang ada di Bandung ya. Betul. Nama sungainya Cipaganti, bener ya? Nah itu kenapa tuh milihnya kok Sungai Cipaganti? Identik dengan apa sih? Sebenarnya Sungai Cipaganti kenapa dipilih? Sebenarnya di Bandung kan sudah ada aliran sungai juga, ada beberapa lah ya. Nah waktu itu kita pemilihannya itu berdasarkan lokasi, jumlah sampahnya juga, dan alirannya juga itu kemana gitu. Jadi waktu itu memang kita dekat dengan hulu, ada mata air juga gitu. Jadi kebayang itu dekat dengan sumber air sebenarnya. Tapi di situ banyak sampah yang kita temukan tuh, hasilnya itu kita lumayan tuh banyak yang kita kumpulkan waktu itu, sampai 300-an kilo sampah gitu. Dan plastik Banyak paling sih. banyaknya plastik. Jadi dominan di sampah plastik. Nah kebayang kalau misalkan kita tidak melakukan aksi tersebut, sampah-sampah itu bisa selain kalau terbawa hanyut di aliran ya bisa mencemari air. Iya. Selain itu juga kalau nyangkut gitu, akhirnya nyumbat bisa banjir juga ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya karena alasan-alasan itu kita pilih waktu itu lokasinya di situ. Apalagi hampir di hulu ya. Kalau Iya, hampir sebenarnya di hulunya atas udah itu. tercemar Betul. gitu ya. I see. Oke. Mudah-mudahan kondisinya sekarang udah lebih bersih Iya. ya daripada dulu. Oke. Nah, kita sekarang mulai ngebahas soal program nih Kak. Ini banyak banget kayaknya yang bisa diulik soal programnya Green Generation Foundation. Aku lihat-lihat dari websitenya, dari Instagramnya gitu. Banyak kegiatan kayak rata-rata sifatnya sosialisasi, Betul. seminar, workshop gitu ya. Salah satunya ada, kalau seminar ada Indonesia Circular Economy Forum, seperti itu ya Kak. Dan juga Eco Ranger, aku tertarik banget tuh pas baca-baca tentang Eco Ranger. Boleh Kak di-share ke sahabat Avo semua tentang program-programnya? Iya, jadi programnya Green Generation Foundation itu memang tadi ya, kita pengen buat program itu yang lebih berkelanjutan dan berdampak gitu, jadi lebih komprehensif. Makanya kita melaksanakan Eco Ranger. Jadi Eco Ranger ini
pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jadi di situ sistemnya itu kita bentuk sendiri, kita rekrut orang-orangnya. Orang-orangnya ini yang kita sebut sebagai ranger itu harus mengedukasi para turis karena ini di kawasan wisata ya. Jadi kita juga membuatkan fasilitas pemilahan sampah dan juga pengolahan sampah secara sederhana di situ sampai kita mendorong aturannya. Jadi aturan terkait pengolahan sampah itu kita dorong supaya dikeluarkan oleh desa. Jadi itu yang kami sebut sebagai pendekatan program yang lebih komprehensif gitu. Jadi semua sisi kita coba dekati dan kita coba intervensi seperti itu. Itu yang untuk yang Eco Ranger. Sedangkan kalau untuk Indonesia Circular Economy Forum ini kita targetnya berbeda dengan yang Eco Ranger kan. Kalau Eco Ranger itu ke masyarakat ya. Grassroots banget Grassroots ya. banget. Kalau Indonesia Circular Economy Forum justru kita mempertemukan stakeholder dari mulai pelaku industri, pemerintah gitu. Untuk kita dorong supaya implementasi circular economy di Indonesia itu bisa terlaksana. Jadi itu lebih strategis sebenarnya. Kayak mengadvokasi Betul. kebijakan Betul, gitu ya Kak. betul kayak Wow. gitu. Oke, berarti benar-benar end to end nih sahabat Avo dari Iya, kita cobanya gitu ya. grassroots gitu ya. Terus fakta-faktanya apa nih di lapangan dirumuskan jadi sebuah advokasi barangkali gitu Betul, ya Kak betul, ya untuk betul. disampaikan ke pemerintah nih. Pak, kalau bisa dibikin dong gitu peraturannya kita supaya lebih dorong dong bersih. kayak gini Yes. dong. Ini pihak-pihaknya sudah mau berkomitmen kayak gitu kan. Wow, Gitu. oke. Kalau Eco Ranger sendiri berarti nggak hanya di satu daerah Iya. ya, ada di beberapa daerah Beberapa ya daerah. Kak ya. Pilot kami pertama itu di Pulau Merah Banyuwangi. Oh, Nah sekarang ada juga di Muara Gembong di Bekasi. oh, yang salah satu yang terancam tenggelam itu ya Kak ya. Iya. Oke. Jadi Muara memang Gembong. kita juga ya tadi ya pemilihan lokasi itu pasti ada berbagai pertimbangannya lah. Dan itu sifatnya apa ya, continue gitu Continue, ya Kak ya, continue. dibina nggak cuman yang momentum aja Iya. gitu sekali langsung dilepas. Sampai sekarang udah mandiri tuh yang di Banyuwangi itu kan tadinya kita bentuk gitu ranger-rangernya tapi sekarang mereka sudah berdiri sendiri gitu. Wow, berapa Tapi tahun tetap itu Kak sampai bisa mandiri? Mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Lumayan. Lumayan. Jadi memang rumusnya kalau yang Gimana kami tuh, Kak? kalau yang Resepnya, kami Kak? pengalaman kami nih ya rumusnya untuk program pemberdayaan masyarakat supaya kita bisa mendorong mereka untuk mandiri itu ya butuh waktu sekitar 3 tahunan. Kalau lebih cepat dari itu memang Belum agak mateng berat, ya. belum matang gitu dan kasihan juga gitu ya kalau dilepas gitu. Jadi memang waktu yang cukup ideal lah ya. Ya. Mungkin kalau misalkan programnya hanya 1 tahun, jadi keluarannya juga nggak sampai mereka mandiri lah, tapi masih sampai edukasi di masyarakatnya aja atau perubahan perilaku di masyarakatnya aja atau seperti apa. Jadi memang beda level lah ya kalau pemberdayaan itu. Berarti kalau Eco Ranger ini sifatnya volunteer ya dari warga desanya gitu atau gimana? Ya mereka punya, emang kita pilih orang-orang yang champion gitu, tapi supaya berkelanjutan memang nggak bisa voluntary. Jadi harus ada imbal jasa yang kita berikan juga kepada mereka. Oke, jadi ada semacam bisnis modelnya Ya, untuk betul. Oh, oke. Jadi kuncinya itu ya, kalau misalkan agak tricky ya kalau memang pemberdayaan masyarakat tapi ya cuman volunteering aja, mungkin sulit sustainnya. Makanya Ya, ada betul. bisnis model yang ditaruh di situ Iya. ibaratnya supaya mereka bisa fully otomatis nih Betul. dilepas bisa mandiri jalan gitu. Dan harus layak gitu. Kalau misalkan nggak layak, ya ini orang yang memang mau melakukan hal-hal baik untuk lingkungan gitu kan. Tapi kenapa kita berikan gajinya misalkan tidak layak gitu, itu pasti akan menurunkan motivasi sebenarnya. Dan kita harusnya lebih menghargai orang-orang yang ada di bidang yang untuk itu ya, hal-hal positif untuk lingkungan pasti harus lebih kita hargai seharusnya. Wow, oke. Nah kemudian tadi yang menarik juga Indonesia Circular Economy Forum itu kan bagaimana mengimpose idea-idea advokasi-advokasi. Nah itu seberapa jauh sih Kak sebenarnya dari pemerintah sendiri terhadap apa ya, bagaimana tanggapannya untuk saran-saran dari NGO kayak GF gitu ya untuk peraturan seperti itu? Iya, sebenarnya banyak ya NGO-NGO yang juga fokus di isu advokasi gitu dan memang tantangannya lebih ke pemerintah pun juga sebenarnya mau ya, maksudnya punya willingness lah ya untuk membuat aturan-aturan yang lebih pro lingkungan lagi gitu. Tapi memang komitmennya dibutuhkan oleh banyak pihak gitu dan menurut
aku pribadi sebenarnya dari circular economy sendiri sekarang sudah ada roadmap-nya gitu yang dipimpin oleh salah satu kementerian juga gitu. Oh, oke. Jadi memang sudah ada inisiatif-inisiatif yang lebih baik lah saat ini. Berarti kalau agak menyentil ke arah ekonomi sirkular ya Kak ya. Kalau programnya dari GF sendiri yang fokus ke ekonomi sirkular tuh program apa Kak? Ya, kalau tadi ya lewat forumnya itu sebagai platform, tapi memang kalau untuk implementasinya di lapangan itu lewat program tadi Eco Ranger pun juga itu sebenarnya Termasuk menyentuh circular economy gitu dengan kita Oke. mengelola sampah, memperpanjang daur hidup dari bahan material tersebut gitu. Itu juga praktek circular economy sebenarnya kan. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau dari program-program yang udah kita bahas tadi, ada nggak Kak program yang selanjutnya yang pengen infokan ke sahabat AVO mungkin ya yang akan menjadi fokusnya Green Generation Foundation nanti apa tuh Kak? Nah, tadi nih, ini sebenarnya program yang kami lakukan untuk intervensi di tantangan pendanaan. Jadi kami sekarang sedang mengembangkan satu platform donasi publik gitu untuk mendukung aksi-aksi lingkungan di Indonesia. Nama programnya itu Green Fund Digital Philanthropy. Jadi ya tadi ya kami udah menjalani program sampai hampir 10 tahun gitu. Lalu juga kita melihat tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Kita juga melihat teman-teman yang struggle untuk melakukan aksi yang berkelanjutan gitu. Akhirnya kami, coba deh kita cari alternatif pendanaan lain gitu. Lewat penggalangan dana dari publik gitu. Jadi seperti crowdfunding, kita menggalang dana lewat platform digital gitu, jadi orang bisa akses dari mana aja dan itu nanti dana donasinya akan kita salurkan secara transparan ke mitra-mitra kami yang memang sudah proven ya melakukan aksi-aksi lingkungan di Indonesia, seperti itu. Oke, nah udah kebayangkan sahabat AVO ini ada program yang menarik banget dari GF. Tinggal pertanyaannya gimana cara join program tadi yang namanya Green Fund Digital Philanthropy ya Kak ya. Gimana tuh caranya Kak kalau kita mau join? Ya, caranya sebenarnya tinggal akses sosial media kami ataupun website kami. Di situ ada tuh langsung link ke donasi, bagaimana kita menyalurkan donasi publik. Dan di situ mulai dari 10.000 per bulan per orang itu kita bisa berkontribusi untuk melakukan aksi ataupun solusi lingkungan. Mulai gitu. dari 10.000 per bulan aja loh sahabat AVO. Lebih murah dari segelas kopi ya kayaknya. Udah pasti kan. Iya. Sekarang 10.000 kayaknya udah susah Makanya. nih nyari coffee shop yang harganya 10.000. Iya. Oke, nah tapi Kak itu kan salah satu cara partisipasi kita ya. Sahabat AVO misalkan pengen partisipasi kalau nggak punya waktu, mereka bisa lewat Langsung donasi aja. Yes, lewat donasi. Nah kalau misalkan pengen nih ke lapangan bareng gitu sama GF, bisa gak sih Kak? Bisa banget gitu. Ini kita sangat terbuka untuk program-program kami. Kita ada program kerelawanan. Jadi bisa lagi-lagi pantengin media sosial tuh. Biasanya kita open for volunteers gitu. Tergantung kita lagi ada program ataupun kegiatan apa pada saat itu gitu. Jadi di situ pastinya kita akan terbuka nih lagi butuh apa nih tim GF. Karena memang GF sendiri kan NGO punya SDM juga terbatas ya pastinya gitu. Dan kita juga sangat senang kalau ada orang yang mau teman-teman sahabat AVO mungkin ya yang mau belajar ataupun punya pengalaman berkegiatan di NGO lingkungan itu bisa langsung join juga tuh di program kerelawanan kami. Wow, kebayang ya sahabat AVO. Jadi tinggal pilih nih kalau misalkan punya waktu, tenaga sambil pengen seru-seruan, punya tambahan temen gitu ya, komunitas bisa join kerelawanannya di GF. Atau kalau misalkan gak punya waktu nih, nanti dulu deh, nah bisa nih funding ke Green Generation Foundation. Jadi tinggal cek aja Instagramnya di apa tadi Kak? Green Generation ID. Green Generation ID. Oke. Nah tadi Kak berarti programnya itu kan udah jalan lama dan sekarang udah mulai memetik hasilnya ya Kak ya. Rasanya udah mulai kelihatan nih. Apa aja sih Kak yang ibaratnya jadi milestone atau parameter kayak wah we did it nih, akhirnya kita mencapai satu milestone ini. Milestone-nya mungkin tadi ya, ini juga sempat kita singgung sebenarnya sebelumnya. Jadi awalnya kita melakukan kampanye diet kantong plastik itu lebih dari 10 tahun yang lalu tuh banyak penolakan. Jadi waktu itu kita meluncurkannya itu kerjasama dengan satu retail minimarket. Jadi mereka kita dorong untuk menerapkan SOP diet kantong plastik. Jadi kasirnya nanyain dulu butuh kantong plastik atau enggak gitu.
Dan nambahin satu pertanyaan itu aja untuk SOP di kasir itu ternyata tahapannya prosesnya itu cukup sulit gitu, Oh iya? harus training, harus ngerubah sistem yang ada gitu, dan itu juga cukup menantang. Nah, menantang di situ, tapi juga pada saat implementasi di lapangan menantang juga gitu, customernya banyak yang protes, banyak yang loh kok biasa kita dikasih cuma-cuma gitu, kenapa ini ditanyain gitu kan. Nah tapi setelah itu ya itu ya kita konsisten gitu, sampai akhirnya juga ada gerakan tersendiri gitu, kami jadi bagian dari working group gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang fokus di isu advokasinya gitu. Sampai sekarang kayaknya orang-orang tuh kita ngelihatnya, wah orang-orang udah sadar banget nih, nggak perlu diingetin juga mereka udah ngurangin kantong plastik sendiri. Bahkan SOP di beberapa minimarket ataupun di supermarket pun juga banyak yang menanyakan dulu atau bahkan tidak menyediakan sama sekali kan. Yes, Itu betul. juga buah dari konsistensi advokasi dan penyebaran informasi yang tadi kita obrolin ya, sempat obrolin. Oke, nah itu sempat jadi peraturan gak sih Kak akhirnya? Ada Untuk yang kantong aturannya, plastik. kalau yang kita beneran waktu itu dampingi itu waktu itu di Bandung ada pembatasan pengurangan pembatasan penggunaan kantong plastik gitu, tapi memang aturan-aturan yang diturunkan dari pemerintah itu biasanya diserahkan ke Pemdanya masing-masing. Jadi mungkin tergantung nih kota-kota mana aja yang mau menerapkan gitu. Oke, wow. Still it's very great achievement Iya, Kak. iya. Dengan satu kalimat tadi aja SOP itu Iya, ternyata ngaruh ya. ngaruh banget. Dan kayaknya sistem ini sangat-sangat butuh untuk Iya. di-improve Iya. lebih lagi untuk bisa kita masyarakat tuh lebih mudah bisa sustainable living. Bener. Dan aku mikirnya juga NGO seperti GF gitu ya Kak, pastinya berperan banyak lah untuk ngelihatin apa sih masalahnya di bawah ini gitu ya, terus kayak ngasih tahu ke pemerintah atau private sector gitu kan, nih mungkin kalian bisa melakukan ini nih buat membantu. Kadang-kadang kan mereka juga pasti butuh input dari kita kan. Betul. Ya memang makanya kolaborasi itu memang kunci untuk kita melakukan perubahan. Jadi nggak bisa dari NGO aja yang melakukan inisiatif gitu. Tetap kita harus mengajak pemerintah juga karena mereka yang memiliki kewenangan di regulasi gitu. Dan kita juga perlu turun ke masyarakat gitu karena ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Dan pelaku bisnis, pelaku industri juga mereka yang punya pasar lah ya istilahnya gitu. Jadi mereka juga harus kita dorong untuk berpraktik lebih pro lingkungan lagi. Wow, oke. Tadi udah kebayang ya berarti Sahabat Avo program-programnya seperti apa. Kemudian ada lagi gak sih Kak program menarik lainnya yang di luar dari itu tadi ya, terjun langsung ke grassroots atau ke pemerintah. Mungkin ada kegiatan lain yang bisa di-share ke Sahabat Avo yang kegiatan lucu-lucu lainnya mungkin Kak? Ya kita juga sebenarnya tadi ya dengan event bareng Avoskin juga kita sangat terbuka dengan event-event kolaborasi lah bareng dengan komunitas lain ataupun organisasi-organisasi lain gitu yang pastinya sejalan dengan visi misi kita gitu. Dan macem-macem sebenarnya ya, kita juga udah melakukan dulu tuh pernah sampai bikin kita festival, art up festival. Kalau ini kita kolaborasi bareng startup seniman-seniman di Korea lah gitu. Dan akhirnya di situ waktu dulu kita belajar ke sana gitu, kita ngelihat mereka bikin festival art up itu kan berarti upcycling, mereka jadi upcycling produk-produk atau limbah menjadi produk yang bernilai seni. Nah, di Korea itu Kak? Di Korea. Dan waktu itu kita kerjasama, akhirnya kita bikin yuk di Indonesia gitu. Waktu itu bikin di Indonesia. Udah lama sih sebenarnya. Cuma ini jadi kapan tuh Kak? 2017 sudah lama. Tapi kita waktu itu bikin konsepnya sama gitu dengan mereka. Jadi bikin live art show gitu dari pengolahan sampah ataupun limbah untuk menjadi karya seni gitu. Waktu itu kita lakukan live-nya kurang lebih berapa ya, 2 hari lah ya gitu. Jadi ada yang Live bikin streaming? langsung, bikin langsung di lapangan gitu. Jadi orang-orang bisa lihat gitu apa yang dilakukan dalam pengolahan ataupun upcycling produk-produknya tersebut gitu. Dan di situ kita pengen ngeliatin kalau ini tuh walaupun di orang lain ini disebut sebagai sampah, tapi ternyata masih bernilai loh, bahkan bisa bernilai seni gitu. Jadi
apa ya, pengen merubah mindset dari sampah itu sendiri gitu. Oke, aduh seru banget. Bahkan sampai menyentuh ranah seni juga Betul. gitu untuk upcycling, menambah added value Iya. gitu ya buat sampah. Jadi mungkin sahabat Avo kepikiran bikin kolaborasi sama Iya, kita terbuka Green Generation banget. Kita Foundation. terbuka sekali untuk itu. Seru banget bareng Avoskin juga, nanti mungkin kedepannya ada kolaborasi Ayo, lagi ayo. kan. Ditunggu lah pokoknya. Oke, nah Kak, kalau misalkan dari Kak Ines, kemudian dari Green Generation Foundation gitu ya, apa sih langkah yang bisa dilakukan kita sebagai anak muda ya buat sahabat Avo semua untuk bisa melakukan sustainable living in general lah Iya. kita dalam sehari-hari? Nah, kuncinya karena kita mau melakukan sustainable living kan ini kuncinya adalah keberlanjutan ya. Berarti harus dimulainya itu jangan terlalu ekstrim menurutku sih ya. Jadi rubahlah pelan-pelan dulu, satu-satu dulu gitu gaya hidup yang paling relate dengan kita. Misalkan memilah sampah. Mulai dari itu misalkan memilah sampah, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai gitu. Ataupun menggunakan transportasi publik gitu. Itu walaupun kegiatannya kayaknya sebenarnya itu sederhana ya gitu. Tapi ternyata dampaknya yaitu kita bisa mengurangi jumlah tumpukan sampah tuh di TPA. Ataupun mengurangi polusi udara gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita mau memulai itu, mulailah dari hal yang sederhana karena kita nggak mau ini cuma hanya jadi apa ya perubahan sesaat gitu. Tapi kan kita pengennya ini terus menerus kita lakukan gitu. Jadi memang mulai dulu pelan-pelan, nanti kita bisa naikin level kita nih satu-satu sampai akhirnya kita benar-benar menjalankan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, setuju sih Kak. Soalnya kayak kita lagi diet aja kan, tiba-tiba besok cuman makan sayur-sayur aja, Iya. tiba-tiba Kan terus kaget ya. kaget, bener. Nanti pas cheat day-nya ugal-ugalan. Betul. Nah justru jangan sampai kayak gitu. Jadi ya udah pelan-pelan aja, bertahap bertahap. gitu ya learning curve-nya. Oke, dan kita juga sebenarnya kan berpacu sama waktu juga ya Kak Ines ya. Bagaimana bumi ini kan sebenarnya kapasitas tadi ya Kak ya, kapasitas dia untuk kembali meregenerasi dan kecepatan kita eksploitasi, kita juga harus tekan kecepatan itu, jadi masih bisa beriringan gitu-gitu kan. Terus tadi juga mungkin ini sih Kak, aku ingin lebih mengenalkan konsep ekonomi sirkular juga untuk sahabat Avo gitu ya, karena kan kesannya ekonomi sirkular istilahnya kok rumit gitu ya, kan, padahal itu sirkular. hal-hal yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari juga kan Kak. Contohnya apa tuh Kak? Nah ekonomi sirkular itu kan prinsipnya sebenarnya kita mengurangi polusi ataupun limbah gitu, lalu juga kita memperpanjang siklus atau daur hidup satu produk, bahan atau material kita gunakan selama mungkin gitu sampai akhirnya tadi regenerasi lingkungan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya itu permasalahan sampah sebenarnya yang paling simple dengan kita memilah sampah, terus nanti setelah dipilah kita kelola sampahnya, itu adalah salah satu praktek circular ekonomi gitu. Dan kalau misalkan kita juga ya tadi ya milah sampah itu kan gampang banget nih kita sampah organik kita bisa komposin dan itu kan udah balik lagi ke siklus di alam gitu. Nah, itu adalah salah satu prakteknya. Sebenarnya contoh yang paling dekat juga kan kayak kita benerin baju yang bolong, iya, betul, kan? Betul. Atau benerin sol sepatu, itu juga salah satu yang sehari-hari memperpanjang ini masa pakai dari produk-produk yang kita gunakan supaya nggak cuma dipakai 1-2 kali, udah dibuang, ya kan malah numpuk di Atau TPA. ini juga sih kayak kita makanya kita nggak pakai kemasan sekali pakai gitu kan, ya itu ya supaya kita pakai produk-produk yang lebih tahan lama, misalkan pakai tumbler nih. Tumbler kan akan kita pakai terus menerus gitu, nggak cuma kayak sekali 2 kali kita buang gitu kan, nggak kayak gitu. Benar-benar. Dan mungkin ini kali ya Kak Ines ya, jangan sampai keliru nih pemahamannya sustainability. Sustainability artinya beli sebanyak-banyaknya tumbler, beli sebanyak-banyaknya tumbler. Ya. Nanti malah numpuk tumbler di rumah kan. Padahal memproduksi ini pun juga membutuhkan sumber daya. Jadi memang kita yaitu intinya adalah bijak dalam mengkonsumsi. Apapun itu ya, apapun itu kita harus bijak dalam mengkonsumsi. Gak hanya bijak produksi tapi bijak konsumsi juga. Yang penting punya cukup 1 gitu atau 2 yang dibutuhin tapi dipakainya berulang-ulang kali. Kalau bisa
diteruskan ke anak cucu. Iya, kalau masih Warnanya. awet ya. Iya, Dan itu benar. memang mungkin carinya justru produk-produk yang kayak gitu ya, yang lebih Yes, yang tahan tahan gitu. lama, betul. Nah, ada lagi nggak Kak hal unik atau fakta unik nih yang bisa di-share ke sahabat Avo tentang Greeneration Foundation supaya sahabat Avo lebih mengenal lebih dekat lagi ke Greeneration Foundation? Ya kalau tadi ya udah dikenalkan melalui program gitu ataupun tadi inisiatif terbaru kami di yang penggalangan donasi publik itu. Sekarang sebenarnya kita juga targetnya adalah kan tadi ya ingin mempercepat ataupun mengakselerasi aksi-aksi lingkungan gitu, mendukung apa yang dilakukan teman-teman lainnya. Kita sebenarnya ingin menjadi hub ataupun intermediaries tuh. Jadi yang tadinya kita mengeksekusi program sendiri, justru kita sekarang pengen memperbanyak mitra gitu, dan kita menjadi jembatan gitu untuk pendanaan ke mitra tersebut gitu, supaya dampak-dampaknya itu bisa lebih besar lagi gitu. Jadi dampaknya kalau tadi kita bilang Eco Ranger cuma baru ada di Pulau Merah, Banyuwangi, baru ada di Muara Gembong, nanti ada Eco Ranger di tempat-tempat di lokasi-lokasi lainnya gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kita lagi coba fokusnya itu menjadi hub atau intermediaries tadi gitu, supaya dampaknya lebih besar lagi. Berarti undangan terbuka untuk sahabat Avo. Betul. Ayo bermitra dengan Greeneration Foundation. Oke. Terakhir nih Kak, as closing statement nih, apa nih harapan dari Kak Ines dan juga Greeneration Foundation buat sahabat Avo, anak muda semua di Indonesia ke depannya? Jadi sebenarnya semua orang itu bisa berperan gitu untuk menjadi bagian dari solusi lingkungan. Jadi pilihan dari kita gitu untuk melakukan apa yang mau kita lakukan gitu untuk bumi kita ini, karena pilihan kita ini akan menentukan keberlangsungan dari bumi dan lingkungan kita gitu. Jadi bijak-bijaklah tadi ya, bijak-bijaklah dalam berperilaku supaya bumi kita bisa ada sampai anak cucu. Oke, thank you banget Kak Ines dan juga tentu saja buat Greeneration Foundation udah sharing-sharing ya. Apa sih maknanya dari konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana misi dan programnya Greeneration Foundation tadi ya, mulai dari yang grassroots banget menyentuh masyarakat sampai ke strategis yang high level ke pemerintah untuk mengadvokasikan kebijakan gitu ya. Dan juga untuk sahabat Avo terbuka banget nih kesempatan. Betul. Udah banyak tadi ya sampein cara-caranya, mau via kerelawanan, Betul. langsung dateng, bergerak, atau nggak ada waktu nggak apa-apa, bisa dari pendanaannya. Ya. Atau yang terakhir tadi terbuka juga karena Greeneration Foundation sebagai hub. Kalau misalkan sahabat Avo punya idea, pengen bikin Betul. kegiatan apa gitu ya, bisa banget dikolaborasikan, disampaikan ke Greeneration Foundation. So thank you banget. Sekali lagi Kak Ines, kita belajar banyak. Semoga teman-teman sahabat Avo semua juga belajar banyak juga dan mendapatkan banyak insight baru. Oke. Dan thank you juga buat sahabat Avo yang udah nonton. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye-bye.